Yoi, mantaps, mantaps. Kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya fisika itu kalau dilihat dari soal-soal kayak begini nih. Apakah isinya cuma rumus-rumus saja? Ya kita akan lihat cara pandang yang berbeda untuk mengerjakan soal-soal kayak begini ala fisika banget ya. Rumus kita pikir belakangan, belakangan, belakangan. Oke, kita lihat dulu ceritanya. Cucu dan Jejen. Nah, tak kasih nama singkat aja ya. Ini A, ini B, bersepeda di jalan yang lurus secara berlawanan dengan jarak 80. Oke, jadi dia posisinya kan berlawanan. Ini kita mulai cerita fisikanya. A sama B, Juju sama Jejen. Jarak awalnya ini 80, dia berlawanan. Dia mau nanti akan berjalan berlawanan. Juju mengayuh sepeda dengan kecepatan percepatan bukan kecepatan, percepatan 1 meter per second kuadrat. Dan si Jejen mengayuh sepeda dengan percepatan ini. Nah, pernyataan berikut yang tepat. Nah, biasanya rumus cepat penyakitnya teman-teman itu pasti rumus cepatnya gimana? Rumus cepatnya gimana? Ingat, rumus cepat itu kita dapat dari penyederhanaan keadaan yang jika kondisinya dirubah itu bisa jadi rubah juga rumusnya. Jadi kan tambah banyak ngapalin nanti. Mending kita pahami cerita kayak itu tadi. Jadi di sini ada A, di sini ada B, jarak awalnya berapa? 80 gitu kan? 80 meter. Oke. Terus dia kan posisinya dari posisi awal yang diam. Kau tahu di sini tidak dikasih data secara jelas bahwa dia diam awalnya. Dan kondisi seperti ini kita bisa asumsikan kondisi awalnya dia diam. Berarti dia punya kecepatan awal 0, di sini punya kecepatan awal yang juga 0. Kalau udah kayak begini, nah si A ini kan ada percepatan, arahnya kemana? Ke sana. Besarnya 1 meter per second kuadrat. Yang B ada A, arahnya ke sana, berlawanan kan? Ini jadi 1,5 meter per second kuadrat. Nah, dari pilihan jawaban yang ada, kita kan bicara masalah setelah berapa second, iya kan? Terus ini juga selama berapa second. Ini bicara jarak, jarak, jarak. Berarti kuncinya kita tentukan kapan mereka bertemu. Oke, kita bisa sederhanakan bentuknya. Misalnya bertemunya kan lebih dekat dengan si A ya, karena percepatannya B lebih besar. Kira-kira ketemunya di titik sinilah ya, titik sini. Maka jarak yang ditempuh A, SA ini bergerak ke sana. Terus jarak yang ditempuh si B, SB atau YN ini. Nah, kalau dijumlahin secara geometri sederhana coba. Jarak yang ditempuh ini sama jarak yang ditempuh B itu berapa sih sebenarnya? Kondisi awal berapa? 80 begitu. Kalau udah kayak begini, nah sekarang kita mulai ingat-ingat si rumusnya. Ini gerakannya apa? GLB bagi LBB. Karena ada percepatan pasti dia GLBB. Cukup ingat-ingat tiga persamaan ini. VT, V0 plus AT. Terus ada lagi apa? S, V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. 3 ini aja. Nah, kalau kita mau tanya kapannya, berarti S itu kita bisa pakai persamaan yang kedua. Nah, karena kecepatan awalnya 0, maka di sini bisa kita tulis tinggal setengah dikali A-nya A dikali T-nya, waktu tempuhnya, kuadrat ya kan. Ditambah yang di B, kecepatan awalnya juga 0, berarti tinggal tulis setengah A B C kuadrat sama dengan 80. Nah, gini. Udah jadi rumus cepat kan? Tinggal masukin ini A. A-nya A ini tadi. Ini A-nya B. Ini tadi. Berarti T-nya bisa dihitung kan? Nah, selepas dari sini ke sini, itu sudah kemampuan matematik hitung-menghitung yang diperlukan. Bisa ngitung atau mau saya lanjutin? Cobalah. Apakah menarik membahas fisika seperti ini? Silahkan komen. Dan jangan lupa, seperti biasa, tetap lihat video-video di sini biar otaknya semakin cerdas, sehat, dan apa. Ya udah pokoknya otaknya encer.